Kita mulai Bu Seli, Bu Ira, Pak Bambang. Jadi tugas kita apa sekarang Bu Pur? Ini Pak Sony belum masuk, Bu. Kita tunggu Pak Sony atau gimana nih? Kita nunggu Pak Sony atau gimana ini? Tunggu sebentar ya. Pak Sony katanya izin makan, izin beli makan Oh, tadi izin katanya. izin sholat tadi ya? Hmm, Oh iya, Bu. Ya. Berarti kita tentukan dulu daerahnya di mana gitu. Daerah yang mau kita analisis. Jaringan saya ini udah mulai jelek ini Bu. Enggak Mau putus-putus. ambil daerah mana, Bu? Utang bola ya. Ayo Ini memang sekolah atau gimana Bu? Kita lihat aja ini daerah ya, aset. aset daerah, Kalau aset daerah kalau ya. di daerah, kalau di kota kan semuanya ada. Kita biar lebih fokus kayak mana nih kalau di desa aja gitu. Gimana Pak Bambang? Setuju, Bu. Kalau di kota rata-rata semua banyak ya, bisa kita ya maksud tuh nggak perlu kita identifikasi, semuanya bisa dimanfaatkan gitu. Jadi sekarang kita mau lihat daerah misalnya kayak Bupur dengan Bu Ira kan satu nih di Jujuhan, ya benar Bu ya? Jujuhan Tujuan Hill. ini Di sana kan kita harus benar-benar mengidentifikasi apa saja aset yang memang benar-benar bisa kita manfaatkan untuk sekolah gitu. Nah, untuk pengembangan pendidikan di sekolah. Oke, gimana Bu Ira, Bu Pur? Setuju tidak? Nah, nanti tambahan lagi Pak Sony kan juga daerah sana kan? Jadi kayaknya lebih oke lah, Dak. Maksudnya itu aset daerah yang mau kita manfaatkan untuk sekolah gitu ya Bu ya? Tapi kata Oh, Bapak kan kalau daerah kan terlalu luas, jadi kita ambil satu desa atau kecamatan begitu. boleh katanya. Ya, oke. Heeh. Kalau di sekolah saya karena mungkin fasilitasnya kan belum lengkap, jadi memang membutuhkan fasilitas-fasilitas atau aset yang di desa gitu seperti lapangan bola gitu kami belum punya. Jadi Mhm. ketika anak itu main bola itu biasanya ke desa perginya, ke lapangan bola desa. Kemudian untuk lapangan bulu tangkis kita juga belum punya. Nah, di desa itu kan ada gedung serbaguna. Nah, di sana itu ada lapangan bulu tangkis. Biasanya anak-anak kalau mau praktek untuk bulu tangkis itu biasanya mereka ke sana. Kemudian ada juga kayak untuk aset yang biotiknya itu kita sering untuk P5 itu Suara Demokrasi, biasanya kita sering ke desa untuk kayak apa ya, apa namanya itu ya, kita ke sana kemudian nanti Balai di sana desanya, Bu ya? ke balai desa, ada pemateri dari KPPS apa itu ya, apa-apa ya, yang untuk pemilu itu loh Pak. Iya, Oh iya. iya, kelompok penyelenggara pemungutan suara. Di KPP Heeh kalau di heeh, desa apa ya namanya ya? Kalau di di KPPS kota apa ya, di di desa aku KPU lupa. kan? KPU ya? KPUD apa namanya? Di desa tuh PPS, Bu. PPS. Oh, PPS, Bu. PPS ya betul, heeh, Iya. oh, PPS, heeh. Nanti oke. di sana kita kayak di gedung serbaguna gitu, nanti ada materi di sana, anak-anak boleh bertanya. Kemudian nanti setelah itu anak berkunjung langsung ke kantor KPPS-nya, melihat apa saja yang ada di sana, kayak gitu. Palingan itu aset-asetnya, Bu, yang ini yang sudah ya, yang sudah kita manfaatkan Mhm. aset daerah untuk sekolah gitu. Ya. Mungkin Bu Pur ada. Berarti karena ini kan satu daerah ya, Bu ya, Bu Iya, Purang Ibu Ira. betul. Artinya bisa dua sekolah sekaligus. Jadi ini aset ini bisa dimanfaatkan gitu. Mungkin di Bu Pur versi SD-nya memanfaatkan apa gitu untuk aset sekolah. Kira-kira apa, Bu?
Kalau untuk aset-aset misalnya lapangan olahraga sama seperti Bu Ira tadi, kami pakai lapangan bola sama yang punya desa tadi kan. Tapi Karena kalau lebih dekat sekolah Bu Pur dengan cuman sebelah sebelah lapangan gitu kalau sekolah Bu Pur. ya aset kan nanti nggak hanya yang Abiotik ya. nggak yang abiotik, nanti juga kita analisa juga misalnya kantor-kantor yang ada di Bukit Sari apa saja, mungkin pasar ada, Bank BRI juga ada, mungkin terus untuk orang-orangnya misalnya aset-aset yang biotiknya gitu loh Bu, maksud saya. Palingan ini Bu, kita minta sosialisasi dari pihak kesehatan kayak puskesmas gitu berkaitan dengan kesehatan remaja. Kalau di SMA palingan kayak gitu. Kemudian ada juga sosialisasi yang kita panggil dari kepolisian berkaitan dengan narkoba. Itu pada saat MPLS itu biasanya kita manggil kepolisian untuk memberikan materi berkaitan dengan narkoba. Kalau di SD itu biasanya ada itu kan Bu pemberian obat cacing dari dari puskesmas ya, atau mungkin itu bisa termasuk aset nggak Bu? Masuk kalau menurut saya. Biotik ya, sumber daya manusianya yang kita manfaatkan. Jadi dari pihak puskesmas kan biasanya tuh sering tuh imunisasi gitu kan, memberikan vaksin, bukan vaksin ya, vitamin lah. Kalau di SMA palingan yang sering itu untuk ini obat tambah darah itu selalu ada. Puskesmas turun ke sekolah untuk memberikan tablet tambah darah. Berarti nanti kita bikin istilahnya kita membuat presentasi misalnya ya, membuat presentasi aset yang ada di Desa Bukit Sari. Ini desa atau kecamatan ini Bu rencana? Desa aja? Desa aja Bu, biar lingkupnya. Tapi kalau misalnya mau masukkan puskesmas, otomatis kita masukkan kecamatan. Boleh kecamatan Jujuan Ilir gitu juga boleh. Kalau di desa nggak masuk ya puskesmasnya Bu? Nggak masuk Bu, itu udah lain desa. Oh, mungkin pustunya pustu ada nggak jalan ya? Pustu sih ada, Pustu ada, bidan ada ya Bu? Itu bisa juga dipakai kan Bu? Atau terserah lah yang mana bagusnya tadi kata Pak Lomo itu boleh desa, boleh kecamatan ya? Ya begitu kan Pak Bambang? Iya betul Bu. Kalau memang kita mau lebih luas, mau banyak yang kita paparkan, kita ambil aset kecamatan nggak apa-apa Bu. Nanti bisa masuk puskesmas, bisa kita masukkan kan. Terlalu sedikit nanti aset yang bisa kita pakai gitu nah. Iya boleh Bu, kecamatan itu pun juga nggak terlalu, maksudnya kalau di sini nggak terlalu yang luas sekali, enggak gitu. Palingan kecamatan yang bisa kita masukkan ya puskesmas, kemudian kepolisian, itu aja sih palingan. Berarti kita membuat nanti asetnya berarti yang 7 itu ya, berdasarkan modal aset yang 7 itu ya. Nanti kita urutkan gitu, misalnya modal manusianya, modal begitu ya, kita identifikasi satu-satu. Ya yang mana betul. Tapi kayaknya nggak apakah semuanya harus ada ya? Enggak. Yang enggak, ada kan? Yang ada aja kan. Yang mana yang ada gitu aja. Ya berarti tadi udah ya Bu ya, dari identifikasi hampir sama lapangan tadi puskesmas Bu ya, sama balai desa. Pasar nggak ada ini ya Bu ya? Ada sih pasar. Maksudnya tuh bisa kita manfaatkan nggak? Bisa. Kalau SMA apa ya? Biasanya. Kalau saya kan di pelajaran biologi itu ada keanekaragaman hayati. Nah, kelas 10 itu saya pernah minta anak untuk kayak observasi ke pasar berkaitan dengan keanekaragaman hayati. Jadi saya minta anak itu mengidentifikasi apa aja sih yang ada di pasar itu, kemudian pengelompokannya bagaimana, apakah dicampur antara penjual ikan, penjual sayur dan lain sebagainya atau dipisah-pisah. Kalau memang dipisah,
kenapa itu dipisah, apa untungnya, apa manfaatnya untuk kita. Nah, itu kalau di kelas 10 saya menerapkan seperti itu yang kemarin. Oke, itu bisa Bu ya. Udah berarti udah ada berapa itu? Bisa kita ini langsung kita buat dalam bentuk tabel atau kayak mana, bagan atau yang mana yang gampang? Langsung kayak PowerPoint gitu aja, kayak biasanya gimana Bu? Jadi Tapi kita jelaskan dibuat gitu. bentuk tabel atau kayak mana Bu? Atau per slide aja? Iya, per slide gitu. Oke. Jadi siapa nih yang mau ngetik? Bergantian ya. Sama Pak Ketua masa disuruh. Bu Ira. Bu Ira yang pintar apa? Yang pintar PowerPoint. Kepala sekolah ya kita suruh. Jadi tumbal terus. Nanti Pak Bambang presentasikan sekalian. Biasanya kita tumbalin untuk menjawab. Nanti yang menjawab saya sama Bu Purwanti. Kalau memang di sisi gilir kan. Aduh. Modal sosial. Modal fisik, modal lingkungan, finansial. Itu ngapa Pak Bambang? Itu yang 7 tadi loh. Ya, modal. Nanti kita bedakan aja, ada modal fisik, ada modal sosial. Modal sosial, non fisik. Nah, yang modal agama gitu kayak di Bukit Sari ini gereja besar ada, masjid ada, terus pondok pesantren di semua jorong ada. Oh iya, kalau misalnya acara keagamaan kayak Maulid Nabi, Isra Mi'raj itu menggunakan masjid bukan Bu? Kalau SD ya, kalau Bu gimana? Kalau di tempat saya di SMA nggak di masjid Bu, di aula. Cuman kita biasanya memang memanfaatkan kayak grup ini. Nasid itu? kayak nasid hadroh gitu kan. Ya, terus itu kita Pak Ustadznya juga ya. Ya, nah dari masjidnya ya. Ya, itu masuk juga tuh Bu. Belum punya. Itu kita Iyalah. Yuk Pak Bambang buka layarnya. Boleh kita ketik-ketik. Mana bapaknya? Bapaknya masih belajar. Nggak apa-apa Bu, nanti kan kita sempurnakan lagi nanti kalau nggak selesai. Yang jelas kita di sana aja dulu. Kita koyok. Kira-kira rukaunya lagi kapan ya? Besok malam? Ya, besok langsung. Kalau lihat jadwal. Makanya dalam semalam. Kayaknya saya nggak bakalan sempat lah Bu nanti untuk bantu ngeditnya. Nggak apa-apa, saya yang bantu nggak apa-apa Bu. Ya. Nanti di modul terakhir 3.3 biar Bu Ira. 31 kemarin 32 ini saya, nanti 33 Bu Ira. Oke, pas. Pak Sony. Pak Sony dan Pak Bambang nanti sebagai penanggap. Kita nih penanggap aja. Berarti ini siapa yang share screen? Iya, sebentar Bu, tak buka Canvaku dulu ya. Iya, boleh Bu. Kita sampai jam berapa nih diskusinya Bu? Jam 9:15. Ini saya kalau ngidupkan mic ini ada bocil berisik Pak. Nggak masalah. Pelajaran besok
Oke, ini aja dulu Bu Celia. Nah, sekarang berarti kita mulai dari modal aset. Yang pertama, Itu Pak Bambang ada kirim di WA. Pak Bambang. Hasil pemetaan atau identifikasi bisa dalam bentuk Ya, Bu. tabel, mind map, dan lain-lain. PowerPoint ini berarti boleh apa enggak Pak Bambang? Oh, nggak apa-apa, nanti kita perbaiki. Yang penting sekarang gagasannya kita tulis dulu. Oh gitu, oke Bu. Iya, nggak apa-apa ya. Boleh PowerPoint boleh Bu. PowerPoint boleh, cuma mungkin Kan dalam ada PowerPoint itu boleh. dan lain-lain itu kan boleh PowerPoint. Oke. Maksudnya tuh kalau pakai mind map tuh kan biar lebih gampang, lebih jelas gitu pembagiannya. Berarti 7 aset utama. Yang pertama berarti aset manusia. Modal manusia. Modal manusia. Jangan dek, berusaha apa nih? Berusaha tuh. Berarti yang modal manusia ini yang udah yang di kecamatan itu kan, Bu? Iya, betul, Bu. Bukan di sekolah lagi yang kita lihat kan, berarti yang di sekolah Iya. tidak dituliskan lagi gitu. Ya. Mana ini pertanyaan?
Jadi mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolah dan bagaimana strategi pemanfaatannya secara efektif. Itu dari LMS-nya ya Bu Sally? Itu yang apa tugas di LMS-nya? Judulnya ya? Ya. Habis aja nomor apa? Maaf Bu Sally. Ya. Ada gangguan teknis. Jadi yang untuk modal manusia berarti bisa maksudnya diidentifikasi dari sekolah dulu nggak? Bisa nggak maksudnya dari mungkin dari guru-gurunya lulusan apa terus sampai ke Kalau di tagihannya ini hasil pemetaan atau identifikasi semua aset yang dimiliki daerahnya. Berarti daerah apa gitu, daerah Kecamatan Pilihan Ilir, berarti kayak gitu dah. Iya. Berarti langsung ke daerah Bu yang bisa kita manfaatkan untuk sekolah gitu. Ya kan, tadi untuk itu tadi Bu Ira bilang yang untuk penyuluhan ya. Tekan dah, sebayangnya tekan dah. Apa? Pak Bambang. Berarti langsung aja dah. Ya langsung aja Bu. Apa tadi Bu? Orang satu gitu ya? Ya, langsung. Modal manusia. Modal manusia ini termasuk yang fisik atau non fisik Bu? Fisik kan? Iya, termasuk yang biotik tadi, modal manusia. Misalnya dari apa tadi? Kita membaginya biotik dengan abiotik Bu ya? Nggak langsung ke 7 modal tadi Bu. Iya. Langsung disebutin nggak manusianya itu siapa? Atau kayak bidan di puskesmas kecamatan? Iya, seperti itu. Berarti yang paling ini dulu apa ya? Jadi manusianya yang mau kita tuliskan kayak bidan ya, bidan desa. Bidan dari tenaga kesehatan dulu ya. Oh iya, tenaga kesehatan. Terus yang itu Bu yang di balai adat tuh apa yang KPPS sudah ya? Ya. Anggota KPPS. Itu disebutkan dulu atau nanti langsung dijelaskan? Misalnya tenaga kesehatan itu ngapain tenaga kesehatan itu? Sebagai apa ya Bu? Langsung pemanfaatannya bagaimana? Itu kalau di LMS tuh mintanya gitu kan, pemanfaatannya sekalian. Sebagai narasumber ya, betul Bu. Kegiatan apa Bu? Kalau tenaga kesehatan, kalau biasanya kan dia sebagai misalnya kalau imunisasi sebagai narasumber kegiatan. Yang itu Bu apa ya, program apa Bu yang tablet penambah darah tuh untuk program apa ya? Nggak ada sih Bu programnya, ya paling cuma kalau di SD memang ada kesehatan gitu aja dah, sebagai narasumber kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan gitu.
dia nggak narasumber aja loh Bu, dia pelaksana, memang pelaksana yang membagikan. Nanti kita ini Ya, yang membagikan maksudnya nanti kita jelaskan itu Bu. Yang pertama kan sebagai narasumber dulu. Narasumber apa itu? Sebagai narasumber kegiatan sosialisasi, enggak ya? Ya. Sosialisasi berkaitan dengan kesehatan remaja. Nah ya. Atau kalau anak-anak apa? Anak-anak dan remaja gitu ya. Benar. Sebagai sosialisasi kesehatan remaja. Kalau nggak dipakai contohnya nggak, misalnya kayak kalau tempat saya itu tentang reproduksi biasanya yang sering. Ya boleh Bu, biar lebih lengkap. Jadi contohnya kalau mungkin untuk di SMA gitu ya dibuat untuk pembagian tentang reproduksi. Ya boleh gitu. Kemudian dilanjutkan dengan pembagian pil penambah darah gitu. Terus selain kalau itu tuh apa ya? Bukan narasumber ya Bu Puri ya? Apa itu? Apa namanya? Kalau itu tuh kegiatannya, programnya Bu. Berarti dia memang mitra gitu ya kayak. Nah iya, kolaborasinya tadi apa sih? Mitra yang modal sosial. Termasuk kerjasama. Itu modal apa tuh Bu ya? Manusia atau modal sosial yang kerjasama tadi? Modal sosial itu gimana ya? Kalau kerjasama tuh modal sosial Bu, masuk ke modal sosial sepertinya. Nah, yang ini nih yang pembagian pil penambah darah itu kan kerjasama enggak sih Bu? Berarti itu masuk sosial. Berarti bisa dua Bu ya, modal manusia yang untuk narasumber tadi. Nah, kalau yang ini kegiatan itu kan kerjasama untuk meningkatkan kesehatan siswa di sekolah kan. Jadi kerjasama dengan pihak kesehatan. Nah, sama kayak itu, kayak kepolisian tuh kerjasama juga nggak ada juga kepolisian nggak ada di sana ya? Ada. Babinsa tuh ada tiap desa tuh biasanya. Biasanya kita manggil untuk narasumber juga. Itu modal sosial, modal manusia. Ya. Berarti untuk yang mitra pelaksana kegiatan kesehatan ini masuk ke sosial. Ya, kegiatan-kegiatannya kan kita kerjasama nih. Itu. Berarti dihapus aja Bu Puri yang ini mitra. Ya mitra kerjasama untuk meningkatkan kesehatan misalnya. Kalau di daerah sana ada nggak Bu kayak sanggar-sanggar daerah misalnya? Nggak ada Bu kalau sanggar. Kesenian-kesenian daerah nggak ada ya? Artinya misalnya kesenian daerah sih ada, cuman ya ini kita belum pernah. Nggak ada kerjasama gitu ya? Belum pernah. Misalnya kayak reok tuh Bu, belum pernah kita. Misalnya nggak ada. Karena kalau di tempat kami ini kebanyakan daerahnya kan Jawa gitu kan, otomatis kayak kesenian-kesenian itu Jawa gitu Bu. Sedangkan di sini KPPS atau PPS Bu ya? PPS. Kalau KPPS itu yang pas kegiatan pemilunya. Kalau yang di tingkat desa itu PPS. Anggota PPS berarti ya. Nah berarti nanti masukkan aja Bu yang kepolisian ini. Sebagai narasumber juga ya nanti ya. Sama kayak kita kan di kecamatan kan. Kalau di kecamatan tuh PPK namanya Bu. Kalau sudah level kecamatan. iya, kalau di kecamatan PPK. PPK ya. Masukkan aja Bu semuanya yang bisa jadi aset. Artinya kan biar anak-anak mendapatkan pengetahuan tentang kesehatan ya kan, tentang pemilihan umum ya, tentang itu. Terus sama yang Kapolres Babinsa apa namanya? Ya kepolisian Bu kalau kepolisian kami aja ya. Ya udah masukkan. Jadi semuanya tuh jadi aset yang bisa kita. Biasa kan setiap itu penyuluhannya tuh kalau Ibu tuh di
hari khusus atau pas upacara atau gimana, Bu? Kalau kami pernah pada saat upacara, kalau pada saat upacara itu memang permintaan dari Polsek. Dia ingin jadi pembina untuk upacara, untuk ini berkaitan dengan narkoba juga. Nah, kalau untuk yang kita manggil itu memang untuk narasumber pada saat kegiatan MPLS. Iya. Bagian apa ya kemarin ya? Kayak Pak Ustadz itu bisa ada Bu Ira untuk Bisa juga, kegiatan Maulid bisa. Nabi kami itu narasumbernya kan Oh iya, masukkan itu, Bu. Apa namanya ya? Tokoh agama gitu ya. Tokoh agama ya. Babinsa malah belum pernah, Bu Pur. Kalau kami sudah. Oh, sudah. Kalau untuk kegiatan Maulid Nabi itu nanti penceramahnya kan dari itu. Enggak, yang Babinsa, Bu Pur. Babin yang nomor 2 itu. Nomor 3, Babin Kamtip Mas itu belum kayaknya, malahan. Oh, kami kalau malah dari Polsek kemarin langsung. Ya, kan, bukan dari Babinsa kan. Jadi tulis aja Polsek, kepolisian gitu, dak. Kepolisian tempat. Bu, tapi kan boleh aja, Bu. Itu kan kita mau mengidentifikasi aset gitu. Nah, yang boleh apa yang sudah pernah terjadi boleh, yang akan kita apa namanya jadikan sebagai aset juga bisa gitu. Cuman kalau untuk Babinsa kita bingung mau apa ya gitu maksudnya, karena kita kegiatannya ya? Nggak tahu Babinsa itu sebenarnya tugasnya apa, kita nggak tahu gitu. Apa? Keamanan. Keamanan. Ya itu sosialisasi dan keamanan lingkungan itu bisa. Kita bikin kepolisian aja gitu, dak Bu? Dari kepolisian sebagai narasumber ketika upacara gitu kan. Gimana ini ngetiknya? Babin Kamtipmas itu bisa, Bu, kalau upacara diundang kan nanti minta diberikan menyampaikan masalah kedisiplinan kenakalan remaja gitu kan, anak-anak kita anak SMA kan lumayan itu untuk masalah itu. Pak, betul. Tapi kalau kita lebih ke kepolisiannya langsung. Kalau Babinsa itu kita nggak tahu Babinsanya itu siapa, malah nggak ini. Kayak tugasnya itu nggak jelas, malah nggak pernah kelihatan gitu loh. Oh gitu ya, kalau tempat kami ada, Bu. Kalau kami malah lebih ke polseknya. Jadi kalau Babinsa itu kita taunya ya cuman Pak Babinsa. Pak Babinsa itu yang mana, terus kapan dia itu dibutuhkan, itu kita nggak tahu. Oh iya, itu kalau Babinsa kan dari TNI itu, Bu. Nah, kalau Babin Kamtipmas kan dari kepolisian. Ya. Begitu. Ya, kalau Babinsa kami juga jarang, mungkin saya juga belum pernah ketemu kalau Babinsa. Tapi kalau Babin Kamtipmas sering datang ke sekolah. Dari kepolisian itu setiap desa ada itu. Iya. Mungkin beda wilayah ini mungkin, Bu, wilayah keamanan mungkin. Kalau untuk Babinsa mungkin lebih ke desa, kalau ke Babin Kamtipmas mungkin lebih ke ini mungkin. Gimana ya menjelaskannya? Beda tugas mungkin. Beda wilayah teritori. Oh ya udahlah, nggak apa-apa, kebersihan aja ya Bu ya kita iniin. Nah, dan untuk modal manusia kayaknya udah semua Bu ya. Sudah dulu ya Bu ya, nanti kita tambah. Dari pemerintah desa itu bisa nggak Bu? Tadi kan ada lapangan olahraga itu kan? Itu kan komunikasinya berarti ke desa itu ya? Itu nanti manusia kan? Manusianya, pemerintah desa, manusianya itu kan? Kepala desa atau apa gitu? Kepala desa. Kita ke 2 dulu ya Bu ya. 2 modal apa Bu? Modal sosial, Bu. Sosial. Jadi ini kan lebih kayak kerjasama yang saling mendukung katanya. Kayak kemitraan tadi Bu dengan pihak kesehatan.
Iya, kemitraan dengan Itu rutin kan Bu kegiatan pil penambah darah itu kan artinya ada kerjasama, itu kegiatan rutinitas ya kan Bu ya? Iya, yang rutin Iya. itu ya obat cacing kalau SD Bu. Kalau tempat ya. tadi. Obat cacing dan obat itu kan artinya itu Imunisasi itu rutin. ya hubungan kerjasama dengan pihak kesehatan lah gitu ya. Kemitraan di bidang Ya. kesehatan lah. Ya. Dengan organisasi yang lain apa? Oh di situ ada itu enggak Bu? Komite juga masuk enggak ya? Itu tuh menteri sekolah ya. Sekolahnya. Salah. Organisasi itu enggak ada ya? Lain? Boleh nanti masukkan contohnya ya Bu Pur. Kayak Iya, apa? nanti kita tambahkan seperti pemberian obat cacing. Apa kalau di SMA apa Bu? Itu pemberian tablet tambah darah Bu. Apa lagi Bu? Kira-kira yang di sana? Ini kerjasama kita dengan perangkat desa. Dengan perangkat desa. Kalau kami Bisa kegiatan apa tuh Bu? Kalau kami lebih ke ini ya, promosi sekolah ya. Boleh kayak gitu. Kami memanfaatkan ya istilahnya kita mengundang seluruh kalau ke tempat kami kan kepala desa itu kan Datuk Rio ya. Seluruh Datuk Rio di seluruh desa di Kecamatan Jujuhan Ilir kita undang datang ke sekolah. Nah, kita istilahnya kayak minta inilah untuk mempromosikan sekolah kita. Kalau ada anak-anak yang di daerahnya itu mau masuk SMA, nah diarahkan ke SMA kita. Apa? Kita kayak gitu. Itu bisa masuk nggak? Amat. Bisa mungkin Bu. Itu kerjasama juga tuh Bu termasuk. Artinya kegiatan itu apa ya namanya? Udah membentuk ya kayak rutinitas gitu ya. Iya. Artinya bisa tuh Bu. Oke, boleh Bu Pur tambahin. Terus apa lagi ya? Apa lagi ya? Modal sosial. Kerjasama. Mungkin pemangku adat ada nggak Bu? Bisa nggak? Kalau pemangku adat kita itu kurang malahan Bu. Pemangku adat kalau di tempat kita tuh. Tempat kami itu malah kayaknya nggak pernah tahu saya siapa pemangku adatnya. Kami tahu Datuk Rio itulah kepala desa. Kalau misalnya ada kan bisa kayak kerjasama kita buat kayak tradisi-tradisi gitu dah sih. Tradisi. Kerjasama yang belum pernah kita lakukan boleh juga enggak Bu itu ya? Kira seperti apa gitu. Aduh. Jaringan saya jelek. Kayak kan misalnya kan apa ya? Kalau tradisi daerah tuh gini gitu. Nah, sekolahnya juga ikut. Kalau tradisi, kita tradisinya masuk budaya ya itu ya, budaya daerah. Budaya ya, bukan sosial lagi. Masuk modal budaya dan agama tuh. Ada ya modal. Nah, kira-kira apa gitu Bu nanti untuk modal agama dan budaya? Kalau agama banyak nanti tidak Bu untuk Pak Ustadz tadi. Perayaan hari besar kan? Apa tuh namanya? Budaya khas sana, daerah sana apa ya Bu? Apa ya? Masa mau masukin ulang tahun desa lagi? Di bagian mana kegiatannya itu? Berarti di modal budaya tadi nggak masalah. Ya kan? Atau mungkin permainan tradisional bisa dimasukkan ke dalam pelajaran olahraganya. Ada nggak Bu? Ada. Kalau di tempat kami itu apa ya? Itu loh Bu, apa namanya ya? Patok lele itu loh, apa tuh? Nah itu. Di tempat kami itu di SMA ada Bu Lili kemarin main itu.
Ya, terus kayak tari, lagu daerah itu kan bisa tuh Bu, untuk di pelajaran seni budaya kan? Itu masuk ke budaya ya? Ya, modal agama dan budaya tadi. Kalau yang sosial ini kemitraan nih kayak mana ini? Sudah belum? Kalau kayak ini Bu Pur yang kayak kita kerjasama dengan BMT, dengan LPN atau BRI gitu bisa nggak? Bisa Bu, kayak anak sekolah nabung di BMT gitu. Iya. Terus Bisa itu, Bu, nanti bisa, Bu, misalnya bisa, kalau Bu. ada kegiatan kita minta sponsor gitu kan, kayak kemitraan juga gitu. Iya. Boleh dimasukkan Bu. Tapi selama ini belum gitu maksudnya. Ya nggak Kalau apa-apa. kami ya baru BMT itu untuk menabung anak sekolah gitu kan. Bisa tuh untuk kerjasama tuh. Kalau di sini kan dengan bimbel, ruang guru gitu kan kerjasama. Kalau di sana kan Belum ada Bu. nggak? Belum masuk ya? Belum ada kayaknya. Masuk. Misalnya kayak kita melakukan TO misalnya, ya seperti itu. Belum Kalau ada. kerjasama dengan apa ya namanya kampus-kampus itu ada nggak Bu? Itu udah di luar Bu kami, nggak masuk kecamatan lagi. Oh. Jadi kan bisa maksudnya tuh kalau kerjasamanya kayak gini nah, apa ya kayak anak kelas 12-nya kan, bisa dikasih pandangan lah ke arah mana, kayak sosialisasi sih itu. Iya kayak sosialisasi. Kalau di tempat kami ada anak kelas 12 itu dibawa ke, tapi itu udah masuk ke daerah Damasraya Bu, udah masuk Sumbar, udah lain lagi itu. Ada kampus tujuan hilir nggak ada Bu. Yang terdekat itu ya. Itu di Damasraya ada anak kelas 12 jemput pakai bis, nah bawa ke sana, diajaklah keliling-keliling. Habis itu balikkan itu lagi. selalu tuh Bu ya, rutin tuh ya. Itu ada beberapa kali sih, kalau akhir-akhir ini udah nggak lagi. Ada beberapa kali ke sekolah. Kalau sekarang cuman sosialisasi aja. Itu ya, pun itu kan artinya tuh kan ada jalinan kerjasama. Mereka kan mau narik ini ya mahasiswa baru kan gitu. Nah, tapi itu kan asetnya nggak di Jujuhan Ilir lagi. Bukan di daerah. Iya benar. Udah lintas provinsi pula. Oke. Artinya itu aja lah dulu dah Bu kayaknya. Ya itu aja dulu Bu ya, kita lanjut ketika modal apa lagi Bu? Fisik. Modal politik. Ada nggak kira-kira Bu? Oh nggak ada kita skip. Kayak kemampuan melobi, ya lobian gitu ya. Politik dulu apa fisik dulu Bu? Politik, fisik itu sama nggak masalah sih kalau nggak berurutan. Oh nggak masalah, nggak berurutan ya. Soalnya Pak Bambang ngirimnya ini di grup. Manusia, sosial, fisik, lingkungan, finansial, politik, baru agama dan budaya. Itu bebas saja Bu, tadi saya ngirim acak aja tuh Bu. Nggak tahu juga urutannya mana. Kayaknya kalau di LMS politik ya Bu. Ya, selesai. Kalau itu masalah. Oke, berarti. Politik ada nggak Bu? Ada. Apa tuh? Apa ya? Ada Bu Ira, modal politik Bu Ira. Apa boleh? Modal politik itu yang kayak gimana? Ada anggota DPR nggak? Anggota DPR yang tinggalnya di Bukit Sari atau di Jujuhan Ilir. Kemampuan sekolah untuk mempengaruhi keputusan atau kebijakan. Misalnya dalam upaya memperoleh dukungan dari pemerintah. Ya, misalnya apa ya? Kalau punya anggota DPR yang di Jujuhan Ilir kan kita bisa dapat bantuan apa gitu. Kalau sekarang nggak ada lagi Bu. Oh, nggak ada. Kayak apa beasiswa ada Bu, tapi nggak pernah datang ke sekolah. Hah? Apa? Saya ada anggota DPR, tapi nggak pernah datang ke sekolah. Kalau di tempat saya Pak, anggota DPR-nya dari luar. Itu loh Bu Pur, Bu Elviana. Itu kan nggak Jujuhan ini. Tapi nggak aset gini aja deh Bu, yang kita ya misalnya ada sesuatu kayak sama Datuk Rio atau sama Pak Camat gitu, mungkin ada kebijakan-kebijakan apa gitu ya. Pokoknya intinya
Pak Rio itu mendukung kebijakan sekolah gitu. Pokoknya ada deh dukungannya gitu. Kalau SMA kayak gimana dukungannya. Jadi walaupun agak satu nanti kita bisa masukkan ke situ gitu. Datuk Rio atau Pak Samad mendukung kebijakan-kebijakan sekolah gitu. Apa ya? Bingung juga aku. Tapi kita ya gitu mendukung kayak bantuan beasiswa gitu kan Bu, kan bisa tuh. Misalnya ada anak yang berprestasi, kita minta dukungan dari ini untuk dibebaskan apa ya? Biaya 100%. Masuk nggak? Kalau politik itu kan kesannya kayak ada apa ya? Kita tuh minta apa ya? Ini kayak kami punya kebijakan ini, kita mempengaruhi pemerintahnya lah gitu. Nah, pihak pemerintah kami punya kebijakan itu untuk bisa mendukung gitu. Nah, itu dah sih maksudnya tuh. Iya, maksudnya kalau kayak Datuk Rio tadi bentuk dukungannya nanti untuk pembangunan di sekolah itu dimasukkan ke dalam anggaran yang dari desa itu loh Bu. Kan itu kan harus dimasukkan dalam usulan dalam desa, misalnya dalam musrembang gitu kan ada usulannya. Jadi kalau politik itu kan kayak ada manuver-manuvernya gitu, misalnya ya dari kepala desanya dia kalau mau mendukung banget sama sekolah itu ya bisa gitu. Dia nanti usulkan dari desa. Nah, dari desa nanti bisa jadi sekolahnya itu bisa dapat bantuan dari dinas PUPR itu misalnya kan dari desa juga. Itu bisa juga tuh masuk. Boleh Bu, masukkan itu aja kalau gitu. Berarti modal politik nih bisa kita ambil balai desa kah? Bukan orangnya itu loh Bu, maksudnya ada politiknya antara ya misalnya kepala desanya yang mengusulkan bantuan gitu ke atas gitu. Jadi efeknya ke sekolah kita bisa mendapatkan bantuan entah pembangunan apa gitu. Kira-kira ada nggak di situ? Kalau ada, masukkan aja Bu. Iya nggak apa-apa Bu, satu ini aja nggak apa-apa nanti Ya, takutnya. satu nggak apa-apa, kan kalau tingkat namanya kecamatan kan nggak banyak. Ya boleh itu. Ambil itu modal kita gitu. Nah, untuk sebenarnya tujuannya kan untuk ke sekolah juga kan. Nah, kita ambil dalam hal politiknya kita kerjasama ya sekolah. Dan nanti masuk ke sosial nggak Bu kerjasama? Tapi dia lebih hubungan kayak politik gitu, lebih ke apa ya? Ya sebenarnya ini bagusnya hubungan pemerintah, lebih ke pemerintah. Kalau sosial itu kan yang lain gitu. Nah, itu loh. Bagus misalnya ada anggota DPR yang di Jujuan Ilir gitu. Misalnya nanti masuk ke dalam program apa gitu, dana dari DPR gitu, dapat dana dari DPR gitu. Misalnya kalau kayak di SD kami sayangnya Ibu Elviana itu luar apa kan, luar. Iya, kan kemarin yang ngapain PIP dari jalur pemangku jabatan kan Ibu Elviana, tapi Ibu Elviananya orang Tebu tapi bisa juga loh Bu, itu kan dia berada di dapil kita. Iya, udah masukin aja Bu, nggak apa-apa. Ya penting nanti kan masukin aja ada DPR gitu. Ya intinya kita orang Bukit Sari itu memilih dia bisa untuk jadi DPD kan. Nah, karena dia duduk di DPD itu makanya dapat PIP itu. Ya. Masukkan aja tuh Bu, anggota DPR. Kayaknya lebih ke anggota DPR ya? Iya. Atau ke Rio nggak bisa Bu? Kayaknya lebih ke anggota DPR-nya aja Bu. Nanti kita bilang aja ada anggota DPR di daerah sana gitu aja, di daerah kami gitu aja. Nggak apa-apa dijelaskan juga Bu Elviana tuh nggak apa-apa juga Bu, kan dia dapilnya. Dapilnya, kan dapilnya.
Dia pasti memperhatikan dapilnya, Dak. Nggak mungkin nggak diperhatikan. Sekarang modal agama dan budaya lagi, Bu. Astagfirullahaladzim. Kayak tadi tuh yang agama dan budaya udah masuk itu udah, Bu. Agama tadi yang hari-hari besar, apa sih namanya? Acara hari besar. Kita lanjut aja dulu, Bu, ya. Waktunya mepet, berarti nanti kita tambah di diskusi WA deh. Berarti nanti modal apa lagi? 4 kita buka. Modal agama dan budaya lagi ya. Tadi udah ada, Bu, tentang apa tadi? Kayak kegiatan hari-hari besar gitu ya. Perayaan hari besar lah, perayaan itu kan bisa jadikan ini. Kalau daerah, tradisi daerahnya ada nggak, Bu? Musik daerah atau apa? Kalau tradisi daerah yang sangat berpengaruh ke siswa yaitu tadi ya, Bu, ulang tahun desa tadi. Ulang tahun desa. Ulang tahun Masuk desa. ke budaya ya, Bu. Bisa ya, Bu Ira, Iya, masuk ke budaya. Bisa. Kan memang Itu kan sekolah juga dilibatkan dalam lomba-lomba, dalam Iya. kegiatan. Bisa tuh, Bu. Terus kalau ini apa namanya? Untuk kayak bahasa di sana beragam nggak, Bu? Cuma Jawa ya paling mungkin bahasa Indonesia, bahasa Jawa kurang beragam, Bu. Kalau di sini mayoritas Jawa soalnya. Dusun nggak ada, Bu Pur? Dusun ada, paling 1-2 ya, Bu Ira. Ada nggak, Bu? Belum ketemu sih murid saya yang orang dusun. Kalau di tempat saya ya banyak, Bu. Iya, kan kecamatan banyak. Ada. Berarti ada bahasa dusun, bahasa Jawa gitu kan. Termasuk beragam lah itu, Bu. Iya, termasuk Nah, itu beragam. gimana itu maksudnya mau dimasukkan ke modal ini? Modal agama dan budaya. Ya, nanti kan kalau pemanfaatannya kan dalam apa ya? Kayak bahasa ini kita ini. Aduh, saya udah agak blank ini. Pemanfaatannya apa dalam pendidikan? Mungkin ustadz penceramah itu masuk nggak modal agama? Iya. Itu masuk ke manusianya tadi, Pak. Hah? Masuk ke manusia tadi tidak ya, Bu Pur ya? Enggak? Iya, masuk. Kita pindah aja yuk. Kita pindah aja. Bisa itu nanti kalau modal agama itu kan yang pertama misalnya di daerah Tujuan Ilir kan agamanya beragam, nggak hanya satu agama Islam aja, banyak juga yang Katolik. Nah itu modal juga itu, berarti rumah ibadahnya juga tersedia. Kalau untuk modal manusia ustadznya, tapi kalau modal agama itu kalau menurut saya itu lebih ke kegiatannya, Bu. Kegiatannya ya. Misalnya kayak tadi ada kegiatan Jumat Berkah gitu kan agamanya gitu. Nah, atau mungkin yasinan. Nah, itu bisa kita masukkan ke modal agama. Nah, kayak tadi kan kayak perayaan hari besar agama itu kan pasti ada tuh di daerah. Di daerah masing-masing itu kan bisa kita jadikan modal untuk ini nanti adopsi untuk di sekolah kita gitu. Nah, kalau ustadznya kan lebih ke manusianya gitu. Itu kalau menurut saya. Ini ganti lagi, Bu, modal manusia. Aduh, salah edit tadi. Ngantuk, Bu Pur ya. Kayaknya iya udah ngantuk saya. Iya loh, aku juga udah. Ini ya. Apa tadi ya? Perayaan apa yang menjadi nomor satu? Hari besar perayaan hari besar agama. Agamanya kan ada beragam sih, Bu ya. Kalau Bu Pur kan jadi beragam. agama apa aja kan ada perayaannya tuh.
Nah, jadi kan ini apakah Natalan, apakah ini kan? Maksudnya nanti hubungannya dengan kita pendidikan gitu gimana nanti? Jadi itu kan dijadikan aset untuk kita pemanfaatannya itu untuk itu tadi meningkatkan keimanan gitu ya? Ya, meningkatkan kita manfaatkan aset itu sebagai untuk peningkatan keimanan sarana dan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Misalnya kayak Maulid Nabi atau Isra Mi'raj kita adakan itu. Ya. Terus nanti di giliran yang agama Katolik juga ada mereka kegiatan gitu. Apa ya? Itu kalau yang agama yang di luar Muslim, Bu Pur, itu ada kegiatannya di sekolah juga? Enggak ada. Berarti enggak ada sih, cuma memang mereka kan kegiatannya terfokus di gereja gitu. Iya. Ini kan Pak, kita melihat aset yang di daerah itu Pak, yang bisa kita manfaatkan gitu nah. Iya, maksudnya Bu, saya tanya tadi kalau yang di luar Muslim apa bisa dimanfaatkan juga ke sekolah gitu kan? Bisa dimanfaatkan untuk muridnya Pak. Iya, betul. Muridnya itu. Kalau yang Muslim mungkin kan ada Jumat Yasinan gitu. Kalau yang di luar Muslim kira-kira di sekolah kegiatannya apa gitu? Yang jelas kan jadi aset yang bermanfaat ya Bu Seli. Maksudnya dia meningkatkan keimanan yang siswa yang Katolik tadi. Tapi ya memang nggak di sekolah. Tapi intinya dia bermanfaat lah untuk yang siswa Katolik tadi. Ya, walaupun kalau di sekolah kami, kalau di sekolah kami itu ada gitu kan. Jadi yang non itu dia ada kelas khusus kalau yasinannya di lapangan kan. Di situ dia dengan guru agamanya pula kan ada khusus gitu di kelas untuk keagamaannya pula gitu. Nah, itu bisa kalau belum ada bisa kita jadikan sebagai aset aja kan Bu ya, bisa dipakai. Iya, kalau kami untuk yang Katolik itu memang pembelajarannya di luar sekolah. Sama ada pastornya lagi nanti kan. Pulang sekolah nanti belajarnya sama pastornya gitu. Nanti bisa jadi aset kan? Ya, bisa. Bisa. Untuk budayanya Bu gimana? Ada tradisi atau budaya? Ya kayak kalau biasanya kan kayak tradisi tarian, lagu itu kan bisa untuk kita jadikan pembelajaran untuk seni budaya. Itu kayak tadi permainan Ketuk lele. Ya. Permainan tradisional ya. Jadi permainan daerah permainan tradisional. Bisa itu. Kalau di situ berarti tarian daerahnya tari apa Bu ya kalau di Jujuhan Ilir tuh? Enggak ada Bu. Jawa ya? Reok apa? Reok. Bisa juga Reok Ponorogo kita masukkan ke situ dah. Iya, Reok Ponorogo bisa. Anak itu bisa mengenal budaya daerah gitu. Kesenian tradisional ya. Kesenian tradisional kayak reok, wayang kulit. Bisa. Berarti punya komunitas nggak Bu? Reok itu? Punya, ada Bu. Bisa lah kita jadikan aset gitu kan? Ada komunitasnya itu. Bisa itu kan kalau belajar kesenian bisa kolaborasi dengan grup itu. Iya. Lagu daerah apa Bu di situ? Lagu Jawa. Jawa semua ya. Oh, iya. Kayak kalau kami tuh namanya ada kerawitan namanya Bu itu. Ya. Kayak komunitas pecinta lagu-lagu Jawa gitu kan. Jadi setiap malam Kamis gitu mereka kumpul, mereka main musik-musik gamelan Jawa, nyanyi lagu-lagu Jawa gitu. Bu, ini udah ada panggilan nih, siap-siap. Kita lanjut kalau ke fisik, draftnya aja Bu. Ke fisik itu tadi lapangan tadi kan ya Bu ya? Ya, berarti fisik
fisik balik ya. kayak lapangan itu ya. Sama ini dikit lagi kita nih, alam apa di situ, sama yang dana finansialnya di situ apa ya finansial. Kalau pasar tadi apa Bu, termasuk lingkungan kan? Iya. Pasar fisik nggak? Fisik atau lingkungan sekitar apa ya? Fisik. Pasar itu masuk fisik tuh, fisik pasar. Kegiatannya sosial mungkin kan. Di pasar. Apalagi? Ayo udah ditunggu. Oke, kita ke main room dulu ya. Oke, kita lanjutkan nanti ya Bu ya. Nah, kita keluar dulu. Oh, boleh nanti ke sana dulu bentar. Enggak bisa.